Chapter 1651. Anak itu tampaknya baru saja menemukan sesuatu yang tidak biasa. Melihat Lady Fang Hua keras kepala, tetua itu tidak ingin memaksa murid kesayangannya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, jadi dia akhirnya mengungkapkan motifnya. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sekte ingin tahu apa sebenarnya yang dia temukan. Apakah sesepuh ingin membiarkan murid ini mendekatinya untuk menanyakan hal itu? Nyonya Fang Hua mengangkat matanya, membuka matanya yang indah dan menatap yang lebih tua. Penatua itu mengangguk perlahan dan menunggu jawaban Lady Fang Hua. Jika itu masalahnya, kita bisa mencobanya. Lady Fang Hua tidak menolak tetua kali ini. Tepat saat wajah tetua berseri-seri karena gembira, Lady Fang Hua mengajukan syarat lain. Tetapi saya ingin menggunakan metode saya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak ingin menggunakan perangkap madu. Saat ini, bagaimana mungkin sesepuh masih menentangnya? Si kecil dari lembah Netherworld tergerak begitu saja oleh Nyonya Fang Hua. Bahkan jika Nyonya Fang Hua datang tanpa kepura-puraan apapun, pihak lain akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati Fang Hua. Mereka semua ahli dari sekolah setan Yin Yang. Siapa yang tidak mengerti trik semacam ini? Bagaimanapun, yang lebih tua hanya menginginkan hasilnya. Mengenai prosesnya, siapa yang peduli? Kau boleh menggunakan cara apapun yang kau mau. Sang tetua tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa asalkan kita tahu apa sebenarnya yang ditemukan anak konyol itu. Tapi Anda harus berhati-hati. Petik 2. Melihat mata indah Lady Fang Hua menoleh, tetua itu mengingatkannya dengan hati-hati. Bocah konyol itu sederhana dan tidak punya banyak trik. Tapi karena itu, dia tidak punya gangguan. Jangan mengira dia hanya berkultivasi beberapa ratus tahun lebih lama darimu, tapi dia sudah mencapai puncaknya. Tahap kedua tahap keabadian bumi. Bakat budidayanya sangat bagus. Jangan berpikir dia orang yang terus terang. Dia kejam dan telah berkultivasi secara mendalam. Kultivasi tetua itu hampir mencapai puncak Earth Immortal Stage. Ketika dia berbicara tentang murid dari Nether Abyss Valley ini, ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Setidaknya puluhan ribu kultivator telah tewas di tangannya. Bahkan jika semuanya tidak berjalan lancar, kita tidak bisa membuatnya marah. Mungkinkah sekolah iblis Yin yang kutakut dengan lembah Nether Abyss? Nyonya Fang Hua memandang yang lebih tua sambil tersenyum dan bertanya dengan sedikit senyum menggoda seorang jenderal. Bukan berarti kita takut dengan lembah neraka. Tidak ada gunanya memulai perang tanpa alasan. Tidak ada gunanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Anak nakal ini tinggal di lembah kesengsaraan selama ratusan tahun sebelum menemukan rahasia itu. Jika itu benar-benar berharga, lalu bagaimana jika kita menghancurkan lembah Nether Abyss miliknya? Nyonya Fang Hua mengangguk dalam diam. Ini adalah gaya sebenarnya dari sekolah setan Yin Yang. Jika tidak ada manfaatnya, tidak ada yang akan bosan hingga bertarung sampai mati dengan orang lain. Namun, jika ada manfaat yang benar-benar menggiurkan, sekolah iblis Yin yang tidak akan pernah menahan diri. Tepat ketika Yang Chen bergegas ke sisi ini, Nyonya Fang Hua telah diperkenalkan oleh Tetua Agung dan bertemu dengan orang yang disebutkan oleh Tetua Agung, tujuan perjalanannya. Ini adalah murid langsung Wu Iblis Tua, Huang Yu. Kalian berasal dari generasi yang sama. Kenali satu sama lain lebih baik. Ketika tetua itu memperkenalkan Huang Yu, dia memanggil Master Huang Yu, Setan Tua Wu. Huang Yu tidak peduli sama sekali. Tampaknya Iblis Tua Wu menyukai orang memanggilnya seperti itu. Sebagai murid Setan Tua Wu, hal yang sama juga terjadi. Huang Yu melihat Lady Fang Hua secara kebetulan ketika dia mengunjungi sekolah iblis Yin Yang. Dia langsung kaget. Pria lugas ini tidak makan atau minum setelah kembali ke lembah neraka. Seorang ahli bumi abadi sebenarnya sedang dilanda cinta. Jika Lady Fang Hua adalah seorang kultivator nakal, Huang Yu akan menculiknya tanpa ragu-ragu. Sayangnya, sekolah iblis Yin Yang bukanlah tempat di mana Huang Yu bisa berperilaku kejam. Tidak peduli betapa polosnya dia memahami hal ini. Setelah menghubungi pemimpin sekolah iblis Yin Yang melalui gurunya, Huang Yu menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melihat sesepuh itu muncul di depannya bersama Nyonya Fang Hua. Namun, Nona Fang Hua tampaknya tidak terlalu mempedulikannya. Dia mengenakan kerudung dan bahkan tidak memandangnya. Keindahan yang Huang Yu dambakan siang malam kini ada di hadapannya, bagaimana mungkin Huang Yu masih peduli dengan hal lain? Ia tengah memikirkan bagaimana caranya agar bisa membuat pujaan hatinya tersenyum, cara ia memandang Madam Fang Hua, bagaikan seekor anjing puk yang sedang menyenangkan tuannya. Bagaimana bisa ada orang lain di matanya? Melihat situasi ini, tetua sekte iblis Yin yang mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berjalan pergi sambil tersenyum. Anak bodoh ini, kalau dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan berkata begitu kepada Fang Hua. Dia seharusnya mengatakan tujuan utamanya saja. Sepertinya Fang Hua tidak akan kembali dengan tangan kosong kali ini. Minggir, jangan menghalangi jalanku. Huang Yu menggunakan wajah yang berbeda ketika dia bersama Lady Fang Hua, tetapi dia menggunakan wajah yang berbeda ketika dia menghadapi orang lain. Kedua kultivator iblis yang datang untuk mencoba peruntungan mereka baru saja menghalangi jalan Nona Fang Hua dari kejauhan. Ketika mereka masih berjarak lebih dari 10 kaki, dia mulai mengumpat dengan keras. Siapakah di antara mereka yang berani datang ke lembah kesengsaraan yang merupakan pengecut? Saat Huang Yu mengutuk, keduanya diliputi amarah. Saat mereka hendak membalas kutukan, cahaya pedang menyala di depan mereka. Huang Yu sebenarnya bergerak lebih dulu. Bukan saja dia tidak menghindar dari kekasihnya, dia malah berdiri di sana dan ingin mengumpat. Huang Yu yang mudah tersinggung bergerak tanpa ragu-ragu. Kultivasi orang ini sungguh sengit. Kedua kultivator iblis manusia abadi kelas 8 bahkan tidak punya waktu untuk memanggil harta karun sihir natal mereka sebelum mereka dipotong menjadi 4 bagian oleh pedang terbang Huang Yu.
Mereka telah melihat orang-orang yang tidak masuk akal, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti itu. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah Huang Yu, para pembudidaya iblis di sekitarnya sedikit marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Tidak ada yang berani melangkah maju. Fang Hua, lewat sini. Huang Yu yang mendominasi berubah menjadi anjing pesek kecil saat dia berbalik. Dia membungkukkan pinggangnya dan tersenyum. Suaranya begitu menyanjung sehingga seolah-olah dia berutang ratusan ribu batu spiritual kepada Lady Fang Hua. Di sini sangat membosankan. Nyonya Fang Hua hanya mengeluh dengan wajah dingin. Namun, di telinga Huang Yu, hal itu menjadi prioritas utama. Sungguh menyenangkan. Senang sekali. Huang Yu buru-buru mencoba menyenangkannya hanya untuk membuatnya tersenyum. Mengapa dia peduli dengan apa yang bisa dia katakan dan apa yang tidak bisa dia katakan? Saya menemukan tempat yang bagus beberapa hari yang lalu. Ada formasi penyegel yang sangat besar. Sama seperti Lady Fang Hua yang acuh tak acuh, Huang Yu dengan bersemangat menceritakan kepadanya tentang tempat menyenangkan yang diketahuinya tanpa ragu-ragu. Tempat itu tidak jauh dari sini. Ayo kita lihat dan lihat apa yang disegel di dalamnya. Lady Fang Hua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia bertemu dengan orang pemarah seperti itu. Trik macam apa yang mereka mainkan? Mereka bisa saja bertanya dengan santai. Bukankah orang tua itu membuat keributan besar atas masalah kecil dengan melakukan ini? Jika Yang Chen ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa arah yang ditunjuk Huang Yu adalah arah formasi penyegel yang awalnya ingin dia tuju. Mungkinkah tempat yang ditemukan orang ini sama dengan tujuan Yang Chen? Chapter 1652. Suara Huang Yu tidak keras, dan dia mengatakannya agar Nyonya Fang Hua mendengarnya. Namun, suaranya yang menyanjung terdengar oleh orang-orang dalam radius beberapa puluh kilometer yang diam-diam memperhatikan mereka. Setelah dia selesai berbicara, Huang Yu sepertinya menyadari bahwa dia dalam masalah. Perasaan ilahinya meluas dan dengan cepat menyelimuti radius beberapa ratus kilometer. Pikiran orang ini sederhana, dan solusinya terhadap masalah itu sederhana. Selama dia membunuh semua orang dalam radius beberapa ratus kilometer, rahasia itu tidak perlu bocor. Namun, banyak orang tampaknya tahu cara Huang Yu dalam melakukan sesuatu. Orang buas ini terkenal di Sekte Iblis. Tanpa menunggu dia bergerak, setidaknya beberapa ratus orang telah berhamburan ke segala arah. Bahkan jika Huang Yu dapat membagi dirinya menjadi beberapa lusin klon, mustahil untuk mengejar begitu banyak orang ketika ada jarak beberapa puluh kilometer di antara mereka dan seseorang telah selangkah lebih maju darinya. Untuk sesaat, ekspresi Huang Yu tampak tidak baik. Namun, ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Nona Fang Hua tampak sedikit tertarik. Seketika, suasana hatinya membaik, dan wajahnya menjadi cerah. Dia tersenyum dan berkata, tidak jauh dari sini. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Ya, Lady Fang Hua hanya menjawab dengan lemah. Di telinga Huang Yu, seolah-olah dia baru saja mendengar musik surgawi. Seluruh pori-pori di tubuhnya terasa seperti berendam di sumber air panas yang paling cocok. Sangat nyaman sehingga dia tidak tahu kenapa. Aku akan membawamu ke sana. Namun, dengan kata-kata Nyonya Fang Hua, Huang Yu benar-benar melupakan ketidakbahagiaannya sebelumnya. Dia dengan penuh semangat berusaha menyenangkannya dan menatap wajah cantik Lady Fang Hua. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia baru saja membocorkan penemuan besar sekte tersebut. Lady Fang Hua tampaknya tidak bersedia. Dia tidak memiliki niat apapun terhadap apa yang disebut formasi dan hanya merasa itu membosankan. Huang Yu, yang dibutakan oleh nafsu, tidak akan mencurigai ekspresi genit yang kadang-kadang diungkapkan oleh wanita dewasa. Dia tidak sabar untuk segera membawa Lady Fang Hua kemari. Ketika Huang Yu dan Lady Fang Hua pergi, tetua yang memimpin tim sekolah iblis Yin Yang, wanita cantik yang telah menghibur Lady Fang Hua, tiba-tiba muncul di tempat asalnya. Dia menatap ke arah mereka pergi dengan senyum misterius di wajahnya. Huang Yu memang pantas menyandang nama garangnya. Sepanjang perjalanannya, dia tak segan-segan memamerkan kesaktiannya di hadapan Lady Fang Hua. Selama berada di depan jalan, mereka menemukan sosok Huang Yu dan Nyonya Fang Hua dan tidak melarikan diri, mereka akan diserang oleh Huang Yu tanpa kecuali. Setiap orang akan dibunuh secara brutal, dan 9 dari 10 orang akan dipotong-potong. Huang Yu haus darah dari lubuk hatinya. Setiap kali dia melihat adegan pembunuhan, itu akan membuat orang yang pemalu mengalami mimpi buruk selama 3 hari. Namun, semua ini sepertinya tidak berpengaruh pada Lady Fang Hua. Huang Yu merasa ini sangat wajar. Sebagai tetua agung sekolah iblis Yin yang di dunia fana, dia bukanlah salah satu dari penganut Tao palsu yang mengaku membasmi iblis dan membela Tao. Pemandangan seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sedikit darah hanyalah hal yang mudah baginya. Barangkali ia dapat membuat si cantik tersenyum apabila ia kreatif dalam pelaksanaannya. Saat Huang Yu dan Nyonya Fang Hua bergegas dalam perjalanan, Yang Chen juga telah tiba di tempat para murid sekolah iblis Yin yang berkumpul. Ada banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi murid sekolah iblis Yin Yang. Ada banyak sekte, dan ada banyak penggarap keliling. Yang Chen sama sekali tidak menonjol di antara mereka. Huang Yu telah menyebabkan terlalu banyak keributan, jadi Yang Chen tidak perlu banyak usaha untuk mencari tahu apa yang terjadi belum lama ini. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa Nona Fang Hua telah mengikuti Huang Yu untuk melihat formasi susunan tertentu karena bosan. Lusinan penggarap iblis yang telah mendengar perkataan Huang Yu tidak memiliki kewajiban untuk membantu Huang Yu merahasiakannya. Bahkan jika itu demi keselamatan mereka sendiri, mereka harus memberitahu lebih banyak orang agar tidak dibungkam. Melihat ke arah mana Huang Yu dan Nyonya Fang Hua pergi, hati Yang Chen tiba-tiba bergerak. Jika mereka terus berjalan ke arah itu, bukankah itu sama dengan tujuan utamanya? Mungkinkah Huang Yu dan Nyonya Fang Hua sedang pergi ke tempat yang telah diketahuinya dari Sitar? Tidak peduli apapun, Yang Chen pasti harus bertemu dengan Nona Fang Hua karena dia ada di sini.
Pada saat itu, Yang Chen tidak membuang waktu lagi. Dia segera bangkit dan mengejar ke arah itu. Setelah bergegas beberapa saat, Yang Chen menemukan cukup banyak orang yang bepergian bersamanya. Semua orang menuju ke arah yang sama, ke arah Huang Yu. Pada saat itu, ada banyak keraguan di hatinya. Dia mencari alasan acak untuk mendekati seorang pria yang sedang terburu-buru dan bertanya kepadanya dengan santai. Orang itu tidak waspada dan langsung menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Yang Chen. Sobat, melihat kultivasimu, kamu pasti pendatang baru. Pihak lain memasang ekspresi tulus di wajahnya. Jangan mudah mempercayai orang lain, dan jangan mendatangiku dan bertanya begitu saja. Tidak banyak orang dengan temperamen baik sepertiku di tempat ini. Mengenai hal ini, Yang Chen hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum berpisah dengan orang yang mengaku memiliki temperamen baik ini. Namun, dia sudah memiliki gambaran samar di benaknya. Tindakan Huang Yu jelas disengaja. Dia sengaja membocorkan tempat itu. Mengapa? Yang Chen tidak begitu jelas. Dia hampir tidak memiliki ingatan tentang tempat ini di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Meskipun dia bingung, Yang Chen tidak menyelidikinya lebih dalam. Pokoknya, dia akan segera dapat mencapai tujuannya jika dia bergegas dalam perjalanannya. Saat dia sampai di tempat tujuannya, semuanya akan terungkap. Tidak perlu membuang-buang otaknya saat ini. Semua orang bergegas dalam perjalanan, takut melewatkan sesuatu. Huang Yu dan Nyonya Fang Hua juga tampaknya tidak lamban. Hanya dalam waktu sebulan, mereka telah sampai di depan hutan lebat. Itu di sini, Huang Yu masih memiliki penampilan gegabah yang menyenangkan hati. Dia menunjuk ke hutan lebat di depan dan berkata, kamu akan melihatnya ketika kamu memasuki hutan. Sambil berkata demikian, Huang Yu memimpin dan menemukan tempat yang tampaknya sepi. Ia berdiri di depan dengan penuh perhatian dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat mengundang, mempersilakan Nona Fang Hua berjalan di depan. Setelah Lady Fang Hua lewat, dia mengikuti di sebelah kiri dan memperkenalkan segalanya kepada Lady Fang Hua dengan cara yang sederhana dan jujur. Meski sudah ada kewaspadaan di dalam hatinya, ia tidak menemukan adanya kelainan di sini, dan penjelajahan kesadaran spiritualnya tidak mendeteksi adanya kesalahan. Nyonya Fang Hua di depannya tidak mengkhawatirkannya, dia perlahan bergerak maju, menunggu untuk melihat formasi aneh yang dikatakan Huang Yu. Ketika kaki Lady Fang Hua menginjak sebuah tanaman yang tampaknya tidak mencolok, Huang Yu, yang berada di belakang, berhenti dengan aneh. Sosok Lady Fang Hua di depan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Seolah-olah tanaman itu adalah daerah aliran sungai yang memisahkan dua orang di depan dan belakang menjadi dua dunia yang berbeda. Pada saat ini, Huang Yu tidak lagi menunjukkan ekspresi gegabah seperti sebelumnya. Senyum di wajahnya telah berubah dari senyum yang menyenangkan hati seorang wanita cantik menjadi senyum yang tidak terduga. Chapter 1653. Huang Yu sendiri tidak tinggal lama di sini. Setelah merasakan sedikit gerakan di belakangnya, dia mencibir dalam diam dan melangkah ke tempat Lady Fang Hua baru saja menyeberang. Dalam sekejap, sosok Huang Yu pun menghilang tanpa jejak. Orang-orang di belakang mengikuti jejak kedua orang itu sepanjang jalan dan tidak menyadari pemberhentian sekecil itu. Bahkan orang terdekat hanya berjarak beberapa puluh mil dengan kesadaran spiritualnya. Hasil dari eksplorasi kesadaran spiritual mereka adalah Lady Fang Hua dan Huang Yu memasuki hutan lebat ini satu demi satu. Bahkan hingga saat ini, mereka masih bisa merasakan sosok kedua orang tersebut. Dalam hal ini, siapa yang meragukannya? Tentu saja, mereka akan mengikuti dengan cermat. Orang-orang di belakang juga menghitung satu persatu, dari berbagai arah, melesat ke dalam hutan lebat bagai anak panah. Yang Chen juga berada di antara kerumunan yang mengikuti di belakang, tidak menunjukkan gunungnya dan tidak memperlihatkan airnya. Dia adalah anggota kerumunan, bercampur dengan ratusan orang, dan menyelinap ke dalam hutan lebat. Begitu dia memasuki hutan, Yang Chen menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kesadaran spiritualnya sendiri telah memantau sosok Huang Yu dan Nyonya Fang Hua, tetapi sejak mereka memasuki hutan, Yang Chen merasa ada yang tidak wajar. Sekarang dia berada di hutan, perasaan tidak wajar ini menjadi semakin jelas. Kesadaran spiritual dari surga abadi kelas 2, terutama benang kesadaran spiritual yang dikembangkan oleh seni rahasia tiga kemurnian dan dipadatkan oleh benih api putih, melacak Lady Fang Hua tampak agak tidak nyata. Perasaan ini dimulai ketika Lady Fang Hua memasuki hutan. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa di hutan ini? Tanpa sadar, langkah kaki Yang Chen sedikit melambat, memperhatikan orang-orang di depannya bergegas ke depan. Di hutan sebesar itu, tidak mudah untuk melacak secara akurat sosok kedua orang tersebut. Tidak ada seorang pun yang mau ketinggalan, dan mereka semua sedang terburu-buru. Ketika langkah kaki Yang Chen melewati garis tertentu, pemandangan di depannya tampak berkedip, dan kemudian kembali ke keadaan semula. Kebanyakan orang tidak akan menganggap serius situasi ini. Paling-paling, mereka akan berpikir bahwa sejak mereka memasuki formasi, pasti akan ada beberapa perubahan. Namun, Yang Chen berbeda. Dengan matanya, dia bisa melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Ini berkat pembantaian Yang Chen di Immortal Beheading Platform, Immortal Fallen Abyss, dan Demon Continent. Karena dia telah membunuh terlalu banyak, beberapa ilusi memiliki efek yang dapat diabaikan pada Yang Chen. Ditambah dengan pengembangan seni rahasia tiga kemurnian, sebagian besar labirin tidak dapat membingungkan Yang Chen sama sekali. Yang Chen yakin bahwa dia telah melangkah ke dalam ilusi. Semua yang dia lihat di depannya, setidaknya sebagian kecilnya palsu, itu adalah pemandangan ilusi. Hal yang ajaib adalah ilusi yang diciptakan oleh formasi ilusi hampir menyatu dengan ilusi yang sebenarnya. Jika bukan karena seseorang yang sensitif seperti Yang Chen, dia tidak akan menyadari bahwa dia berada dalam ilusi. Apa yang dilihat mata adalah lingkungan nyata, namun apa yang dijelajahi oleh kesadaran spiritual bukanlah pemandangan nyata, melainkan ilusi yang diciptakan oleh formasi ilusi.
Yang Chen akhirnya tahu mengapa dia merasa sangat tidak wajar sebelumnya. Ia selalu berpikir bahwa kesadaran spiritualnya masih dapat mendeteksi sosok Lady Fang Hua. Faktanya, apa yang dia deteksi hanyalah bayangan formasi ilusi yang menipu kesadaran spiritual, itu sama sekali bukan Lady Fang Hua sendiri. Dengan kata lain, sejak Lady Fang Hua dan Huang Yu memasuki posisi tertentu di hutan ini, semua orang di belakang mereka tidak lagi melacak mereka, melainkan dua bayangan. Orang-orang di belakang mereka, kecuali Yang Chen, tidak ada yang menyadari hal ini. Mereka dengan bodohnya mengikuti Huang Yu dan yang lainnya ke dalam ilusi ini. Yang Chen berhenti dan mencoba membiarkan dirinya melihat lebih banyak hal nyata. Menghitung dari jarak jauh, dia sudah hampir mencapai tujuannya. Pakar senior yang disegel harus berada di posisi yang sama. Hanya saja informasi pada sitar tidak mengatakan bahwa akan ada formasi ilusi yang begitu kuat di sini. Ada pergerakan tidak jauh di depan. Sosok Yang Chen melewati hutan tanpa suara, dan dia perlahan mendekati area dari mana suara itu berasal. Itu adalah dua ahli, seorang pria dan seorang wanita, yang tampaknya adalah murid perempuan dari Sekte Setan Bayangan Gelap dan rekan budidayanya yang baru ditemukan. Yang anehnya adalah mereka berdua bekerja sama untuk menyerang pohon raksasa di depan mereka. Pohon di depan mereka hanya sedikit lebih besar, dan tidak ada yang istimewa darinya. Itu hanya sebatang pohon. Tidak ada tanda-tanda kecerdasan sama sekali, apalagi menjadi iblis pohon. Namun, pohon seperti itu tampaknya menjadi musuh besar di mata keduanya, dan mereka menyerangnya dengan ganas. Yang Chen sangat bingung, tapi dia segera mengerti. Dia menenangkan pikirannya sedikit dan menarik kembali semua kesadaran spiritualnya. Seketika, dia melihat pemandangan yang berbeda. Sasaran mereka berdua berubah dari pohon raksasa menjadi binatang raksasa. Binatang itu terus meraung, dan cakaran atau serangan biasa dapat menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika mereka berdua bekerja sama dengan baik, mereka hanya bisa melawan binatang raksasa itu dengan hasil seri. Sepertinya mereka masih harus berusaha keras untuk mengalahkan monster raksasa itu. Melepaskan kesadaran spiritualnya, Yang Chen melihat mereka berdua menyerang pohon raksasa itu lagi. Pada titik ini, Yang Chen benar-benar yakin akan kecurigaannya. Formasi ilusi ini begitu kuat sehingga dapat mempengaruhi semua orang di dalam formasi. Bahkan hal-hal yang dilihat semua orang dari sudut berbeda pun begitu nyata. Jika tidak, keduanya tidak akan bisa bekerja sama dengan baik. Mengapa Huang Yu membawa orang ke sini? Dia pasti telah menemukan formasi ilusi ini, dan dia tidak dapat menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, ia sengaja menyebarkan berita tersebut, dan ingin mengumpulkan kekuatan banyak orang untuk mematahkan formasi tersebut. Alasan mengapa dia memilih Yin Yang Demon School mungkin karena Yin Yang Demon School sangat ahli dalam illusory formation. Oleh karena itu, dia memilih untuk muncul saat ini ketika dia sedang mencari Dao Companion. Memanfaatkan situasi, orang ini benar-benar penuh perhitungan. Memahami hal ini, Yang Chen tidak lagi memikirkan formasi ilusi itu sendiri. Menemukan Lady Fang Hua adalah hal yang paling penting. Jika tidak, melihat mereka berdua tidak jauh, mereka akan terpengaruh oleh formasi ilusi dan akan tenggelam semakin dalam. Mengikuti arahan yang dimasukkan Lady Fang Hua dari ingatannya, Yang Chen mulai mencari lebih dalam. Teknik roh menggerahkan awalnya merupakan teknik yang bermain dengan ilusi. Di dunia fana, Lady Fang Hua terkenal karena kecantikannya, namun dia masih perawan. Ini karena orang-orang itu bingung dengan ilusi teknik roh menggerahkan. Dengan budidaya Lady Fang Hua, wajar jika dia bisa masuk lebih dalam. Dalam formasi ilusi, mudah untuk membedakan kemauan dan kultivasi setiap orang. Semakin seseorang kebingungan di pinggirannya, semakin lemah tekadnya. Sepanjang perjalanan, Yang Chen sudah melihat puluhan pasangan. Kebanyakan dari mereka adalah murid sekolah iblis Yin Yang dan sahabat Dao mereka masing-masing. Dalam formasi ilusi, Yang Chen tidak berani gegabah, jadi dia maju selangkah demi selangkah. Setelah berjalan lebih dari sehari, Yang Chen akhirnya melihat sosok Huang Yu. Chapter 1754. Penampilan Huang Yu saat ini sama persis dengan saat dia berada di dunia luar. Wajahnya dipenuhi dengan kekejaman saat dia menyerang dengan liar ke arah tertentu. Di arah itu, tidak ada apa-apa selain sebatang pohon besar. Yang Chen menarik kembali indera ketuhanannya sekali lagi dan menenangkan pikirannya. Dia segera melihat apa yang dilihat Huang Yu. Dia harus mengakui bahwa orang ini memang kuat. Dalam ilusi, dia sedang bertarung melawan binatang iblis. Hanya dengan melihat kultivasi binatang iblis itu, dia sedikit lebih tinggi dari Huang Yu. Namun, aura Huang Yu jelas lebih kuat dari aura binatang iblis itu. Menghadapi musuh, dia sangat ganas. Atau untuk menggunakan kata yang lebih tepat untuk menggambarkannya, itu harusnya ganas. Dalam ilusi itu, Huang Yu telah memotong-motong binatang iblis itu dengan panik. Setiap gerakan yang dilakukannya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat berdarah. Melihat adegan ini, Yang Chen perlahan mundur beberapa langkah. Murid lembah neter abis ini tidak sesederhana yang terlihat. Bagi seseorang yang bisa melakukan gerakan biadab dan berdarah seperti itu, pikirannya pastilah yang terbaik. Bagaimana dia bisa dibingungkan oleh susunan ilusi? Ketika Yang Chen pergi, dia tidak bersuara. Bahkan Huang Yu tidak memperhatikannya. Tak lama kemudian, Huang Yu tampaknya telah menyingkirkan binatang iblis dalam ilusi itu. Ia berdiri di tempat dan menggelengkan kepalanya beberapa saat. Mata Huang Yu memancarkan cahaya yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Cahaya itu sangat terang. Tatapan mata cerah semacam ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia kebingungan dengan susunan ilusi itu. Huang Yu tidak menemukan keberadaan Yang Chen, tetapi setelah melihat sekelilingnya, dia perlahan berjalan ke arah hutan sejauh 50 langkah, lalu menenangkan jiwanya, dan sekali lagi memasuki pemandangan psikedelik. Melihat penampilan Huang Yu dari jauh, Yang Chen sepenuhnya yakin bahwa orang ini tidak peduli dengan susunan ilusi di bawah kakinya. Setidaknya, dia tidak peduli dengan area di depannya.
Dari kenyataan bahwa dia harus beradaptasi setiap 50 langkah, dia sepertinya menggunakan rangkaian ilusi untuk melatih kemauan dan pikirannya. Sepanjang perjalanan, Yang Chen dapat dengan mudah menemukan bahwa semakin dekat ia ke kedalaman hutan, semakin kuat susunan ilusi itu. Agaknya, Huang Yu juga ingin memasuki kedalaman secepat mungkin. Itulah sebabnya dia memilih metode yang sangat hati-hati. Setiap kali dia maju pada jarak tertentu, dia akan berhenti untuk beradaptasi. Dan cara terbaik untuk beradaptasi adalah memasuki alam ilusi untuk bertarung. Tidak hanya akan melatih tekad dan niat membunuh seseorang, tetapi juga akan memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan formasi ilusi lebih cepat. Kisaran arai ilusi ini terlalu besar. Bahkan dengan budidaya Yang Chen saat ini, dia tidak dapat melihat bagaimana arai ilusi terbentuk. Yang Chen tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan formasi bawah tanah. Dia bahkan tidak menemukan jejak formasi penyegelan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana formasi itu dibuat dan bagaimana cara kerjanya. Huang Yu mungkin tahu bahwa ia tidak dapat menembus susunan itu sendiri, tetapi ia benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya ia menggunakan metode yang sangat ceroboh untuk membocorkan informasi tentang susunan itu kepada sekolah iblis Yin Yang dan para kultivator iblis lainnya. Yang Chen sudah memahami pikiran Huang Yu. Huang Yu tidak tergoda oleh kecantikan Lady Fang Hua. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa ia tidak memperhatikan Lady Fang Hua setelah memasuki formasi. Saat ini, Huang Yu sendirian. Tidak ada tanda-tanda Lady Fang Hua di sisinya. Untuk saat ini, Yang Chen tidak mengkhawatirkan keselamatan Lady Fang Hua. Melihat penampilan Huang Yu, dia berencana mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghadapi susunan itu. Dia tidak benar-benar ingin berurusan dengan Lady Fang Hua. Huang Yu membawa Lady Fang Hua pergi ke depan umum. Huang Yu tidak bodoh. Jika sesuatu terjadi pada Lady Fang Hua, sekolah iblis Yin yang akan menjungkirbalikkan seluruh lembah neter abis untuk menguburkan Lady Fang Hua. Sepanjang jalan, Yang Chen memperhatikan dengan saksama. Dia tidak melihat sosok Lady Fang Hua. Dengan pemahaman Yang Chen tentang Lady Fang Hua, dia memperkirakan bahwa Lady Fang Hua seharusnya ada di depan. Diam-diam menghindari Huang Yu, Yang Chen bergegas ke depan. Setelah berjalan agak jauh, Yang Chen menemukan sosok Lady Fang Hua. Hanya dari kejauhan, kemampuan Lady Fang Hua dalam menahan susunan ilusi melampaui Huang Yu. Ini berhubungan langsung dengan teknik jiwa menggerakkan Lady Fang Hua. Di mata Yang Chen, setidaknya Lady Fang Hua sudah maju ke tahap ini. Namun, dia masih mampu mempertahankan kesadarannya. Itu tidak mudah. Faktanya, Nyonya Fang Hua telah mencapai batasnya. Dia tidak tahu mengapa tempat hantu ini muncul secara misterius dalam ilusi. Dia mencari dalam waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan jejak susunannya. Tanpa disadari, dia memiliki keinginan keras untuk memecahkan misteri susunan tersebut. Dia memimpin dan bergegas ke depan. Tiba-tiba, ada orang lain di sampingnya. Nyonya Fang Hua melihat lebih dekat. Itu adalah kekasih impiannya, Yang Chen, yang telah dia lihat berkali-kali dalam mimpinya. Namun, di tempat yang aneh ini, Nyonya Fang Hua tidak melemparkan dirinya ke dalam pelukan Yang Chen. Sebaliknya, dia tersenyum manis dan mengulurkan tangannya dengan anggun. Ketika mereka hendak menyentuh tubuh Yang Chen, dia tiba-tiba mempercepat dan memukul dada Yang Chen dengan keras. Dalam susunan ilusi, dia benar-benar melihat ilusi Yang Chen. Lady Fang Hua sudah menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang buruk. Dia sangat terpengaruh. Untuk mengatasi ilusi, dia hanya bisa menggunakan metode untuk menghadapi binatang iblis, yaitu membunuh. Bang, suara kedua telapak tangan yang mengenai dada Yang Chen tidak terlalu kuat. Ekspresi ilusi Yang Chen bahkan tidak berubah. Sebaliknya, dia tersenyum pada Lady Fang Hua. Kemudian, Lady Fang Hua tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tangannya telah jatuh ke dalam cakar ilusi. Perasaan dari tangannya begitu nyata. Lady Fang Hua benar-benar ingin Yang Chen yang asli memegang tangannya dan hidup seperti ini selama sisa hidupnya. Namun, dia berada dalam rangkaian ilusi misterius. Yang Chen juga berada di wilayah Dao Sekte yang jaraknya jutaan mil. Tidak mungkin dia muncul di hadapannya. Saat dia hendak terus menyerang, sepasang tangan yang memegangnya mengirimkan perasaan ilahi yang jelas ke dalam lautan kesadaran Lady Fang Hua. Nyonya Fang Hua terkejut. Saat dia hendak melawan, dia tiba-tiba berhenti. Kesadaran spiritual baru saja muncul di lautan kesadarannya sendiri, memberikan perasaan yang sangat jelas kepada Nyonya Fang Hua. Tidak ada kehancuran, tidak ada serangan, hanya semacam kenyamanan dengan perasaan manis yang kuat. Dalam sekejap, Lady Fang Hua sepertinya tidak lagi terpengaruh oleh rangkaian ilusi. Hal-hal yang pernah dia lihat sebelumnya, yang tampak nyata tetapi tidak nyata, menghilang dengan cepat, hanya menyisakan dunia yang paling nyata. Tidak ada kabar dari orang yang memegang tangannya. Dia masih menatapnya sambil tersenyum. Pada saat ini, bagaimana mungkin Lady Fang Hua tidak mengetahui bahwa ilusi kekasihnya di depannya benar-benar musuh. Dia tidak tahan lagi. Dia melemparkan tubuh halusnya ke pelukan Yang Chen. Dia memegang Yang Chen dengan kedua tangannya dan tidak ingin berpisah lagi. Bahkan dengan kultivasi tingkat ke-6 alam manusia abadi, Nona Fang Hua tetap tidak dapat menahan tangisnya. Chapter 1655. Setelah berkultivasi hingga ke tingkatan Lady Fang Hua, dia seharusnya bisa menyembunyikan emosinya. Situasi seperti ini di mana dia kehilangan kendali atas dirinya dan menangis adalah emosi yang seharusnya hanya dimiliki oleh orang biasa. Namun, Lady Fang Hua tidak dapat menahannya. Hatinya seakan meleleh, dan dia sangat gembira. Dari dunia fana hingga dunia spiritual, terakhir kali mereka bertemu adalah 200 tahun yang lalu. Kerinduan di hati Lady Fang Hua tidak berangsur-angsur hilang seiring berjalannya waktu, tetapi menjadi semakin kuat. Setelah naik, Nyonya Fang Hua juga mengetahui bahwa situasi Istana Chunyang sedang mengkhawatirkan, jadi dia tidak berinisiatif untuk menemui Yang Chen, agar tidak menimbulkan masalah bagi Yang Chen.
Tetapi dia tidak menyangka Yang Chen akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Fakta bahwa dia bisa muncul di sini dan di hadapannya sudah menjelaskan segalanya. Kerinduan Lady Fang Hua selama ratusan tahun tampaknya telah sepenuhnya terpuaskan saat ini. Dia hanya merasa bahwa dia rela mati demi musuh di depannya ini. Anak yang baik. Setelah beberapa saat, Yang Chen menepuk bahu Lady Fang Hua seperti sedang membujuk bayi dan memanggil. Lady Fang Hua juga berhenti menangis tanpa suara dan perlahan menjadi tenang. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli alam abadi manusia kelas 6. Dalam waktu singkat, dia sudah mengendalikan emosinya. Dia buru-buru memunggungi Yang Chen dan menyeka air matanya, karena takut Yang Chen akan melihat sesuatu yang tidak sedap dipandang. Ketika Lady Fang Hua menoleh dan menatap Yang Chen dengan matanya yang indah, dia telah kembali ke kecantikannya yang sebelumnya sangat cantik dan tak tertandingi. Dibandingkan dengan kekuatannya di sekte, dia lebih menarik perhatian dan percaya diri. Tetua pertama yang kuat dan kelembutan seorang wanita jelas merupakan jebakan yang tidak bisa dihindari orang. Kegembiraan di matanya yang indah tidak dapat disembunyikan dengan cara apapun. Dia tidak lagi linglung seperti saat dia bersama Huang Yu sepanjang jalan. Dalam hati Lady Fang Hua, bisa melihat Yang Chen lagi adalah hal yang paling membahagiakan di dunia. Yang Chen memeluk tubuh halus Lady Fang Hua dan mendengarkan suaranya yang manis mencurahkan kerinduannya padanya. Mau tak mau dia merasakan ambisi di dalam hatinya. Dia membawa Lady Fang Hua dan terus berjalan ke kedalaman hutan lebat. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang ada di bagian terdalamnya, tetapi Yang Chen tahu betul bahwa itu pasti susunan yang menyegel para ahli. Tujuan Yang Chen datang ke sini juga untuk siling arai. Dia tidak akan pernah mundur hanya karena ilusori arai. Terlebih lagi, susunan ilusi ini aneh. Yang Chen harus mencari tahu alasannya apapun yang terjadi. Kaki Lady Fang Hua hampir tidak menyentuh tanah saat dia digendong oleh Yang Chen. Di pelukan Yang Chen, itu setara dengan memiliki sandaran seperti baja. Dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Adapun kemana Yang Chen ingin membawanya, itu tidak masalah. Bahkan jika dia membawanya untuk mati, Lady Fang Hua bersedia melakukannya. Dengan kepercayaan penuh pada Yang Chen, bahkan jika susunan ilusi itu menjadi semakin kuat, Lady Fang Hua hanya sedikit terpengaruh. Yang Chen bahkan lebih santai. Perasaan ilahinya tentang surga abadi tingkat 2 dan kemauan kuatnya untuk melakukan pembantaian tanpa akhir hampir bisa mengabaikan susunan ilusi. Kecuali Yang Chen bersedia, susunannya tidak akan berpengaruh apapun pada Yang Chen. Setelah beberapa hari perjalanan, Yang Chen dan Nyonya Fang Hua telah meninggalkan orang-orang yang memasuki hutan lebat jauh di belakang. Pengaruh susunan ilusi semakin kuat. Bahkan dengan perlindungan Yang Chen, Lady Fang Hua masih akan jatuh ke dalam ilusi dari waktu ke waktu. Hingga saat ini, Yang Chen masih belum dapat menemukan jejak susunan ilusi tersebut. Ilusi semacam ini yang dapat mempengaruhi dirinya sebenarnya diciptakan dengan paksa, tanpa jejak sama sekali. Hal ini membuat Yang Chen bingung. Arai macam apa di dunia spiritual yang bisa disembunyikan dari matanya. Kemudian, Yang Chen menemukan susunan tersebut. Akan tetapi, bukan susunan ilusi itulah yang dicari oleh Yang Chen, melainkan susunan penyegel yang ingin ia buka ketika datang ke sini. Tidak hanya itu, Yang Chen juga melihat jejak banyak orang. Setelah melewati pohon raksasa, pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Di depan Yang Chen dan Lady Fang Hua, sebuah kota kecil muncul di depan mereka. Lady Fang Hua hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya rapat-rapat. Setelah menggosoknya beberapa kali, dia membukanya lagi. Kota itu masih di depannya. Saat ini, Lady Fang Hua terpengaruh oleh ilusi tersebut. Bahkan sekarang, Nyonya Fang Hua masih bertanya-tanya apakah dia telah melihat ilusi lain. Yang Chen melihatnya dengan sangat jelas. Kota di depannya benar-benar kota kecil. Itu benar-benar ada dan sama sekali bukan ilusi. Kotanya tidak besar, tapi cukup untuk menampung ribuan orang. Semua bangunan dibangun dengan bahan-bahan lokal dan seluruhnya terbuat dari kayu. Ada berbagai macam rumah dengan berbagai ukuran dan bentuk. Penataannya tidak terlalu rapi, tetapi tampaknya ada orang yang tinggal di setiap rumah. Kesadaran spiritual Yang Chen dapat dengan jelas merasakan keberadaan orang-orang itu. Namun, sejauh ini, meskipun Yang Chen dan Lady Fang Hua berada kurang dari beberapa ratus kaki dari kota kecil itu, tidak ada seorang pun yang keluar untuk melihatnya. Ini jelas tidak normal. Menurut hasil eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen, hampir semua orang di sini berada pada tingkat keabadian bumi. Orang-orang biasa lainnya setidaknya berada pada tahap ke-7 atau ke-8 dari alam manusia abadi. Tidak mungkin bagi mereka untuk lengah. Ini adalah alam spiritual, bukan Sangrila di mana tidak ada seorang pun yang menutup pintunya di malam hari. Namun, kota kecil ini jelas memberi orang-orang perasaan Sangrila. Semua orang tampak berkultivasi dengan tertib tanpa gangguan. Bahkan jika orang luar datang, mereka tidak peduli. Mereka tidak takut bahwa Yang Chen dan Lady Fang Hua akan memiliki niat jahat. Segalanya tampak begitu palsu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana orang yang bisa berkultivasi ke alam abadi duniawi bisa begitu santai? Pasti ada alasan lain. Karena mereka sudah ada di sana, Yang Chen dengan lembut memeluk Lady Fang Hua dan memberi isyarat agar dia waspada. Kemudian, dia terus berjalan menuju kota kecil bersama Lady Fang Hua. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di pinggir kota. Masih belum ada tanggapan dari orang-orang di dalam. Yang Chen dan Lady Fang Hua tidak berbicara omong kosong dan terus bergerak maju secara langsung. Begitu mereka memasuki kota, kekuatan yang membuat orang menghasilkan ilusi menjadi lebih kuat. Bahkan Yang Chen sedikit tidak dapat mengendalikannya. Untungnya, di lautan kesadarannya setiap saat terdapat kesadaran spiritual paling murni dan tak tertandingi dari Yang Maha Abadi, yang membuat Yang Chen tetap terjaga dan tidak terjatuh ke dalam ilusi. Dia mengamati dengan saksama seorang kultivator di ruangan sebelahnya dari jarak dekat. Kultivator itu tidak bereaksi sama sekali, masih duduk di tanah dan berkultivasi.
Melihat cara dia duduk, terlihat jelas bahwa ada lapisan debu tebal di sekelilingnya dalam waktu yang lama. Dia menarik napas dalam-dalam, dan perasaan halusinasinya semakin kuat. Tiba-tiba, Yang Chen memikirkan sebuah kemungkinan, dan hatinya tiba-tiba tercerahkan. Chapter 1656. Tidak ada formasi ilusi sama sekali. Dari awal hutan hingga tempat ini, tidak ada formasi ilusi sama sekali. Alasan mengapa halusinasinya semakin kuat sepenuhnya karena gas yang dia hirup. Mirage Ki adalah sejenis benda legendaris yang bisa membuat orang tanpa sadar jatuh ke dalam ilusi. Itu sepenuhnya sejalan dengan situasi saat ini. Semuanya bisa dijelaskan dengan kata-kata Fata Morgana. Semua kultivator di kota sedang berkultivasi, namun apa yang mereka kembangkan bukanlah kekuatan spiritual, melainkan kesadaran ilahi. Setiap kultivator terus-menerus bekerja keras untuk mengembangkan teknik indera ketuhanan mereka. Tidak mengherankan jika yang melakukan hal ini hanya 1, 2, atau 10 orang, tetapi jika dilakukan oleh ribuan orang, maka pasti ada masalah. Ini seharusnya menjadi lokasi formasi penyegelan. Sampai sekarang, Yang Chen sepenuhnya yakin bahwa dia telah menginjak formasi penyegelan. Dalam formasi penyegelan ini, harus ada master setidaknya di level Supreme Suan Immortal. Satu-satunya cara untuk membuka formasi penyegelan adalah dengan menyuntikkan sejumlah besar indera ilahi ke dalamnya. Semua orang mengolah teknik indera ilahi, jadi akan aneh jika tidak ada koneksi. Kemungkinan terbesarnya adalah bahwa Master Supreme Suan Immortal yang disegel di sini adalah Mirage Demon yang kuat. Meskipun formasi penyegelan menyegel tubuh Mirage Demon, itu tidak dapat sepenuhnya menyegel Mirage Ki yang dilepaskan oleh Mirage Demon. Sekarang Mirage Demon yang tersegel juga mengetahui persyaratan untuk memahami formasi penyegelan, sehingga telah menipu banyak master untuk terus berlatih mantra rasa spiritual untuk membuka formasi penyegelan. Ketika Yang Chen menyelamatkan bak tua sebelumnya, sebagian besar klon bak tua tidak disegel. Mereka masih bisa hidup bebas di lembah labu, tetapi wilayah kekuasaan mereka jauh lebih rendah dibandingkan saat mereka berada di puncaknya. Mirage Demon yang disegel sekarang mungkin berada dalam situasi yang sama, tapi mungkin bisa mengendalikan Mirage Ki. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Mirage Demon berhasil, maka Yang Chen tidak akan bisa berbuat apa-apa. Menurut rencana awal Yang Chen, membuka segel bukanlah tujuan utamanya, tetapi untuk menghabiskan terlalu banyak akal ilahinya. Akan tetapi, karena ia merasa bisa memperoleh rasa keintiman dari sang master tersegel, Yang Chen tidak bisa melepaskan iblis Fata Morgana yang begitu kuat. Ribuan orang terus-menerus memasukkan kesadaran spiritualnya, tidak memakan waktu lama. Jika tidak, menurut ingatan Yang Chen tentang kehidupan sebelumnya, temannya membutuhkan waktu 1000 tahun untuk membuka segelnya, tidak perlu waktu beberapa dekade untuk ribuan orang. Sebelumnya, tidak ada berita sama sekali tentang kota ini. Tampaknya kota ini baru muncul beberapa dekade terakhir. Jika ini terus berlanjut, Mirage Demon mungkin akan segera membebaskan diri. Lebih penting lagi, karena ada ribuan orang yang menyuntikkan akal ilahi mereka, tidak ada seorang pun yang memiliki keuntungan absolut untuk mengendalikan Mirage Demon. Oleh karena itu, setelah Mirage Demon membuka segelnya, ia akan benar-benar tidak terkendali. Situasi ini bukanlah yang ingin dilihat Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen tidak ragu-ragu. Dia langsung membawa Lady Fang Hua ke pusat formasi penyegelan. Segera, Yang Chen menemukan bahwa pusat formasi adalah pusat kota. Bahkan ada 3 pembudidaya iblis di puncak alam abadi bumi yang berkultivasi dengan mata tertutup. Mereka bahkan tidak melihat Yang Chen dan Lady Fang Hua. Tanpa berkata apa-apa, Yang Chen mengubah istana naga menjadi sebuah rumah kecil dan memasuki rumah itu bersama Lady Fang Hua. Fang Hua, ilusi di sini sangat kuat. Ini tempat yang bagus untuk mengembangkan pikiranmu. Anda dapat yakin dan mengembangkan ilusi. Apapun yang terjadi, fokuslah pada kultivasi. Saya di sini. Yang Chen berbisik di telinga Nyonya Fang Hua. Nyonya Fang Hua tersenyum manis kepada Yang Chen, kemudian menenangkan pikirannya dan langsung memasuki dunia ilusi. Mengolah pikiran dalam ilusi adalah metode yang normal. Di masa lalu, ketika Yang Chen berada dalam ilusi tangga surga, dia juga mengembangkan pikirannya. Orang bernama Huang Yu, yang membiarkan dirinya jatuh ke dalam ilusi untuk bertarung sesekali, juga sedang mengolah pikirannya. Dalam hal ini, Nyonya Fang Hua juga memiliki pemahaman yang mendalam dan tidak akan pernah meragukan niat Yang Chen. Setelah menenangkan Lady Fang Hua, Yang Chen tidak ragu-ragu. Dia duduk bersila di tanah dan mulai menyuntikkan Divine Sense-nya ke pusat Sealing Formation. Begitu Divine Sense-nya menyerbu ke dalam formasi penyegel, Yang Chen memperhatikan bahwa ribuan Divine Sense yang tidak murni dengan ganas menyerang formasi penyegel. Kekuatan rasa ilahi Yang Chen jarang terjadi di dunia. Selain itu, dengan bola api putih yang terus-menerus mengisinya kembali, Yang Chen tidak peduli dengan kecepatan konsumsi Divine Sense-nya. Dia langsung mulai mengeluarkan Divine Sense dengan kecepatan tercepat. Pada dasarnya, kekuatan ribuan Divine Sense tidak terlalu berbeda. Yang tertinggi berada di puncak Earth Immortal Realm, dan yang terendah berada di tingkat ke-7 Human Immortal Realm. Namun, begitu Divine Sense Yang Chen bergabung, itu langsung menjadi berbeda. Indra ketuhanan yang paling murni dan paling kuat ini menolak indra ketuhanan para kultivator lain begitu muncul. Ia menggunakan metode yang paling tidak masuk akal dan biadab untuk secara paksa menyingkirkan ribuan indra ketuhanan. Ia secara paksa meremas ke dalam inti dan mulai mengalir masuk dengan gila-gilaan. Indra ilahi ribuan orang sebenarnya tidak sebanding dengan indra ilahi Yang Chen sendiri. Indra ilahi itu terhalang di luar dan tidak bisa masuk. Namun, Yang Chen tidak terkejut dengan hal ini. Orang-orang itu sama sekali tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan Divine Sense. Mereka hanya terus-menerus berlatih Divine Sense Secret Art. Itu sama sekali berbeda dari output murni. Jika tidak, bahkan jika Divine Sense Realm Yang Chen tinggi dan laut kesadarannya besar, mustahil baginya untuk melawan pasukan gabungan ribuan orang.
Untungnya, itu saja. Entah sudah berapa tahun yang dihabiskan ribuan orang ini, namun mereka tetap tidak bisa membuka segelnya. Jika semua orang mencoba yang terbaik, segelnya akan terbuka dan tidak akan ada peluang bagi Yang Chen sama sekali. Indra ketuhanan Yang Chen sangat halus. Indra ketuhanan dari Dewa Emas prinsip agung hampir seperti lautan yang terus-menerus. Yang Chen tidak perlu khawatir tentang kekurangan indra ketuhanan. Dia hanya perlu mengendalikan indra ketuhanan dan terus mengeluarkannya. Tak lama kemudian, Yang Chen menyadari bahwa indra ketuhanannya begitu kuat, sehingga indra ketuhanan orang-orang yang sudah masuk ke dalam segel itu pun perlahan-lahan terdorong keluar dari segel oleh indra ketuhanannya. Segel itu dapat menerima masukan dari ribuan sens ilahi orang sebelumnya, jadi tidak akan pernah ada fenomena penolakan sens ilahi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sens ilahi Yang Chen terlalu murni dan terlalu kental, sedemikian rupa sehingga langsung menggantikan bagian paling dasar dari sens ilahi yang tercampur dan mulai menolak semua sens ilahi. Bagi Yang Chen, ini adalah hal yang baik. Sebelumnya, Yang Chen masih khawatir bahwa Divine Sense miliknya hanya menempati sebagian kecil, sehingga dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Mirage Demon. Sekarang dia tidak perlu khawatir sama sekali. Selama semua rasa ketuhanan orang lain diperas, yang tersisa hanyalah rasa ketuhanannya yang murni. Bahkan jika segelnya terbuka, Mirage Demon yang tersegel hanya akan mengenalinya dan tidak akan memiliki rasa keintiman dengan orang lain. Inilah yang diinginkan Yang Chen dan dia tidak akan pernah bersikap sopan kepada orang-orang ini. Chapter 1657. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang ini datang ke sini, tetapi situasinya seharusnya sama seperti kali ini. Orang-orang seperti Huang Yu menciptakan kesempatan untuk membawa sejumlah besar master ke dalam hutan, dan kemudian mereka akan dibingungkan oleh Mirage Ki yang dilepaskan oleh Mirage Monster dan jatuh ke dalam ilusi. Kemudian mereka akan datang ke sini tanpa sadar dan menjadi pekerja gratis bagi monster Mirage untuk membuka segelnya. Jika tidak ada Yang Chen, termasuk Lady Fang Hua, diperkirakan mereka tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Meskipun mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka di sini untuk sementara waktu, itu sama saja dengan ditinggalkan selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Bagi Demonic Cultivator, itu juga merupakan pukulan besar. Jelas saja, karena segel tersebut, kecerdasan monster Mirage tidak terlalu tinggi. Setidaknya sejauh ini, Yang Chen belum menemukan bahwa monster Mirage menemukan sesuatu yang salah dan mengambil tindakan. Orang-orang itu masih di bawah pengaruh ilusi, terus-menerus mengembangkan seni rahasia rasa spiritual, dan tidak merasakan masalah apapun. Nona Fang Hua sedikit berbeda. Setelah Yang Chen memberitahunya, Nona Fang Hua telah menganggap ilusi itu sebagai perjalanan untuk mengolah pikirannya. Apa yang dilihatnya, didengarnya, dan dialaminya tentu tidak akan sama dengan orang-orang yang kebingungan ini. Tentu saja, asuransi terbesar masih Yang Chen. Dalam proses keluaran penuh rasa spiritual ini, Yang Chen masih memiliki energi cadangan untuk memantau setiap gerakan Lady Fang Hua. Jika ada sesuatu yang salah, Yang Chen akan membangunkannya tepat waktu. Perjalanan kultivasi yang benar-benar bebas dari rasa khawatir seperti ini, bagi Lady Fang Hua, memiliki efek terlahir kembali. Penggarap iblis awalnya termasuk tipe orang yang kekuatan spiritualnya meningkat dengan cepat, namun pengembangan kondisi pikiran mereka tumbuh dengan lambat. Bahkan jika Lady Fang Hua memiliki kekuatan spiritual alam abadi manusia tingkat 6, kondisi pikirannya masih belum terlalu tinggi. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mengasahnya dengan hati-hati. Dia percaya bahwa ketika Yang Chen selesai, kondisi pikiran Lady Fang Hua juga akan meningkat pesat. Awalnya, Yang Chen mengira waktu yang dibutuhkan untuk membuka segel ini hampir sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuka serangga tua. Tanpa diduga, dengan tambahan kesadaran spiritual berbintik-bintik dari ribuan orang, dibutuhkan waktu yang hampir sama bagi Yang Chen untuk memeras kesadaran spiritual sebelumnya. Selama 10 tahun penuh, Yang Chen mempertahankan proses ini, dan akhirnya menghabiskan jejak terakhir rasa ilahi yang bukan miliknya dari susunan penyegelan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah proses sebenarnya membuka segelnya. Selama 10 tahun terakhir, jumlah orang di kota itu meningkat beberapa ratus orang. Yang Chen meluangkan waktu untuk memperhatikan mereka. Semua kultivator baru itu adalah kultivator yang diculik Huang Yu dari sekolah iblis Yin Yang, termasuk Huang Yu sendiri. Yang Chen bahkan curiga bahwa Huang Yu mengira dia bisa menahan ilusi tersebut, tapi mungkin dia dikendalikan oleh monster Mirage dari awal hingga akhir. Selain meningkatkan kesulitan Yang Chen, kedatangan orang-orang ini tidak membantu membuka segel sama sekali. Sebaliknya, untuk menahan tekanan yang meningkat, Yang Chen harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi. Dari sudut pandang konsumsi Divine Sense, terlihat jelas bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak Divine Sense yang dikonsumsi, akan semakin baik. Namun, terkadang Yang Chen juga ingin melihat hasil pembukaan segelnya sesegera mungkin, jadi dia sedikit tidak sabar. Untungnya, ia segera menyesuaikan kondisi pikirannya dan menganggap proses ini sebagai bentuk pelatihan untuk kultivasinya. Ia segera menenangkan diri dan mempertahankan kecepatannya sendiri dengan pikiran yang tenang. Mirage Ki yang mencakup ratusan mil hampir merupakan perlindungan terbaik. Meskipun tempat ini dulunya berbahaya, dengan Mirage Ki, pada dasarnya tidak ada pembuat onar. Bukan masalah besar bagi para kultivator untuk menghilang selama puluhan tahun. Untuk saat ini, tidak ada yang ingin menemukan para kultivator yang terjebak di sini, jadi hari-hari berlalu dengan sangat damai. Dengan tidak adanya campur tangan eksternal, butuh waktu hampir 10 tahun bagi Yang Chen untuk akhirnya membuka susunan penyegelan sedikit demi sedikit. Ini sangat nyaman. Begitu susunannya rusak, rasa ilahi Yang Chen menerima sebuah pemikiran, dan sebuah suara langsung terdengar di benak Yang Chen. 3 kata ini benar-benar membuat orang merasa bebas setelah terbebas dari belenggu. Itu adalah rasa lega yang tak terlukiskan. Satu-satunya kekurangannya adalah suara itu terdengar seperti suara pria dan wanita pada saat yang sama, berubah tak terduga, menyebabkan orang merasa canggung dan menolak tanpa alasan. Halo,
Senior, Yang Chen tidak ragu-ragu, dan langsung mengirimkan pikiran untuk menyapa. Lebih nyaman bicara langsung. Entah sudah berapa lama sejak terakhir kali bicara. Selanjutnya, Yang Chen mendengar suara itu secara langsung, alih-alih berkomunikasi langsung melalui pikirannya. Kenyataannya, suara itu juga terdengar seperti suara laki-laki dan perempuan, dan itu sangat aneh. Selamat, Senior, Yang Chen juga berkata, saat dia berurusan dengan para penggarap yang melarikan diri, Yang Chen berpikir dalam hati. Dia tidak tahu berapa umur Old Buck dan Mirage Monster. Mereka telah terperangkap dalam susunan penyegel selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum menghabiskan masa hidup mereka. Meskipun umur monster itu panjang, itu bukannya tidak ada habisnya. Susunan penyegelan ini aneh, atau setidaknya memiliki efek membuat para pembudidaya yang tersegel berhibernasi. Kalau dipikir-pikir, apakah itu serangga tua atau monster Mirage, ketika mereka pertama kali melarikan diri, kesadaran mereka belum sepenuhnya pulih, yang seharusnya berhubungan langsung dengan susunan penyegelan. Ribuan orang ini tidak berguna seperti dirimu sendiri. Aneh sekali. Akhirnya, di depan mata Yang Chen, sebuah bayangan hitam besar muncul. Bayangan itu seperti asap, terus berubah, dan suara itu berasal dari asap. Saya tahu sedikit tentang metodenya. Mereka hanyalah kultivator pasif, jadi mereka tidak berguna seperti saya, jelas Yang Chen sambil tersenyum. Otak mereka agak lambat, jadi mereka tidak mengerti. Kalau aku tahu ini lebih awal, aku akan meminta mereka untuk terus menggunakan indera ilahi mereka. Tampaknya karena indera ilahi Yang Chen, monster Mirage sama sekali tidak memperlakukan Yang Chen sebagai orang luar. Ia juga berbicara dengan nada mengobrol. Awan asap terus mengecil dan segera menjadi tembus cahaya. Tidak dapat dihindari bahwa mereka terpengaruh oleh susunan ini. Itu bukan salahmu, Senior, kata Yang Chen sambil menyerahkan gulungan giok berisi mantra transformasi. Sebuah tentakel dengan cepat mengambil alih slip giok, dan setelah beberapa napas, ada sosok di depan Yang Chen yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh kerudung. Jika dilihat dari sosoknya, sepertinya itu adalah seorang wanita, tetapi suaranya terus berubah. Sangat sulit untuk mengaitkan sosok itu dengan wanita cantik. Saat monster Mirage berubah menjadi manusia, tubuhnya tidak sebesar sebelumnya, dan sejumlah besar kekuatan spiritual muncul dari tanah. Tak perlu dikatakan lagi, ini pastilah urat nadi roh tingkat dewa langit lainnya, yang digunakan untuk memberi makan monster Mirage. Sekarang setelah monster Mirage bebas, semuanya terungkap sepenuhnya. Barang bagus. Meskipun Mirage Monster tidak sepenuhnya sadar, ia masih mengetahui apa itu. Ia kemudian bertanya pada Yang Chen, apa yang kita lakukan terhadap orang-orang ini? Membunuh mereka semua. Petik 2. Chapter 1658. Jangan, akan sia-sia jika aku membunuhmu. Yang Chen tidak memperlakukan monster Mirage sebagai orang luar, jadi dia berkata dengan nada santai, ada begitu banyak orang di sini, dan bahkan ada Sky Immortal Spirit Vein. Bagaimana wanitaku bisa memberikan kontribusi besar untuk ini? Senior, tolong tutupi vena roh terlebih dahulu. Dia wanitamu, kan? Di antara begitu banyak orang, selain Yang Chen, hanya Nyonya Fang Hua yang tidak mengembangkan seni rahasia kesadaran spiritual. Monster Mirage dapat mengendalikan ribuan orang. Tentu saja kelainan keduanya juga sangat jelas, jadi dia bertanya langsung. Saat berbicara, tangannya tidak berhenti bergerak. Tubuhnya bergerak dengan santai, dan kekuatan spiritual yang membubung ke langit segera ditutupi. Monster Mirage telah lama berada di Spirit Vein, jadi ia sangat akrab dengannya. Benar sekali, Yang Chen mengangguk dan mengakui. Nak, kamu lumayan. Kamu tidak terpengaruh olehku. Meskipun aku mendapat bantuanmu, kamu masih jauh lebih baik daripada yang lain. Monster Mirage tidak menyembunyikan rasa sayangnya pada Lady Fang Hua. Mungkin ia mencintai Lady Fang Hua karena dia adalah wanita Yang Chen. Termasuk Nyonya Fang Hua, kecuali Yang Chen, semua pembudidaya di seluruh kota masih dalam ilusi, tidak ada yang bangun. Mereka tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi ketika monster Mirage disegel. Sekarang setelah monster Mirage bebas, ia dapat mengerahkan setidaknya 90% kekuatannya, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh para pembudidaya. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Yang Chen bertanya dengan santai. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui nama monster Mirage tersebut. Meskipun mereka tidak saling memanggil nama, tetap saja tidak sopan jika terus seperti ini. Aku tidak ingat. Setelah memeras otaknya cukup lama, monster Mirage menjawab dengan kesal. Seperti yang diharapkan Yang Chen, monster Mirage dan serangga tua tidak dapat mengingat nama mereka. Kalau begitu aku akan memanggilmu Senior, Tetua Hai. Yang Chen memberikan sedikit saran dan tidak secara langsung menggunakan gelar Old Mirage. Dia mengubah satu kata dan menjadi Old Hai. Baiklah, terserah kamu. Hai Tua cukup berpikiran terbuka. Karena dia tidak bisa mengingatnya, tidak masalah dia memanggilnya apa. Lagi pula, itu bukan nama aslinya. Apa rencanamu untuk masa depan, Tetua Hai? Yang Chen bertanya dengan nada yang tampak santai. Aku tidak tahu. Hai Tua menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lugas. Dia benar-benar tidak punya rencana apapun. Dia baru saja dibebaskan dari segel dan pikirannya tidak jernih. Perencanaan masa depan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dia pikirkan saat ini. Jika Tuan Hai tidak keberatan, biarkan Fang Hua melayani untuk sementara waktu, bagaimana? Usul Yang Chen. Meskipun dikatakan bahwa dia melayaninya, pada kenyataannya, Lady Fang Hua lah yang membantu mengatur segalanya. Itu sama saja dengan membuat beberapa keputusan untuk Tetua Hai. Itu tidak penting bagiku. Hai Tua tidak waspada sama sekali. Dia menjawab dengan lugas, saya bisa mengikuti Anda atau wanita Anda. Biarkan saya memikirkannya terlebih dahulu. Fang Hua, bangun. Dengan kata-kata Hai Tua, Yang Chen tidak peduli tentang apapun.
Dia langsung mengulurkan tangan dan mengguncang tubuh halus Lady Fang Hua. Indra ilahinya bergetar dan langsung membangunkan Lady Fang Hua dari ilusi. Teknik bagus. Hai Tua melihat gerakan Yang Chen. Matanya berbinar dan dia langsung memujinya. Itu benar-benar teknik yang brilian untuk bisa membangunkan seseorang di depannya dengan begitu mudah. Old Hai memahami betul hal ini dan tidak pelit memberikan pujian. Menguasai, Lady Fang Hua terbangun dari ilusi dan melihat sosok Yang Chen. Dia tidak peduli tentang hal lain dan melompat ke pelukan Yang Chen. Kemudian, dia mulai melihat sekeliling. Adegan di depannya mengejutkan Lady Fang Hua. Ada ratusan rumah di kota. Dengan sapuan Divine Sense-nya, banyak dari mereka adalah murid sekolah iblis Yin Yang. Tak jauh dari Yang Chen, ada seorang wanita berkerudung menutupi wajahnya. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidak hanya itu, wanita ini, Nona Fang Hua, tidak dapat melihat kultivasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah Hai Tua. Di masa depan, kamu harus melayani Hai Tua dengan baik. Yang Chen menunjuk Hai Tua dan memperkenalkannya kepada Nona Fang Hua. Akan tetapi, saat dia berkata, layani, tubuh halus Lady Fang Hua tampak gemetar. Sekolah setan Yin Yang adalah sekte budidaya ganda. Secara umum, kata, melayani, pada dasarnya berarti mempersembahkan tubuh seseorang. Yang Chen berkata kepada Nyonya Fang Hua bahwa dia ingin melayani Hai Tua. Bagaimana mungkin Nona Fang Hua, yang sangat mencintai Yang Chen, tidak takut? Dia bahkan berpikir Yang Chen ingin memberikannya. Nona Fang Hua berada di pelukan Yang Chen. Dengan tindakan yang begitu jelas, bagaimana mungkin Yang Chen tidak menyadarinya? Yang Chen segera memahami bahwa Nyonya Fang Hua telah salah paham. Jangan terlalu memikirkannya. Yang Chen menepuk pantat Nyonya Fang Hua dengan lembut. Dia tidak peduli bahwa Hai Tua ada di depannya. Hai Tua baru saja melarikan diri dari susunan segel. Dia belum memikirkan masa depannya. Ikuti Hai Tua dan layani dia dengan baik. Sebagai tetua agung dari sekolah iblis Yin Yang, Nona Fang Hua adalah orang yang sangat cerdas. Dia segera mengerti maksud Yang Chen. Wajahnya memerah, tetapi hatinya terasa jauh lebih manis. Dia mengira bahwa dia telah ditinggalkan oleh Yang Chen. Ternyata kekasihnya telah menemukan pendukung yang sangat besar untuknya. Kemudian, Yang Chen tidak keberatan jika Hai Tua ada di sisinya. Dia dengan kasar menjelaskan latar belakang Hai Tua dan semua yang terjadi di sini pada Lady Fang Hua. Tentu saja, selain lokasi susunan segel, segala sesuatunya kurang lebih sama. Dia bahkan tidak mengabaikan tingkat budidaya kasar Hai Tua. Suatu kali dia mendengar bahwa Hai Tua merupakan seorang ahli mistik abadi agung, meskipun dia tidak tahu tingkat mistik abadi apa dia, selama dia merupakan seorang ahli mistik abadi agung, tidak ada satupun di antara mereka yang sederhana. Ahli seperti itu sebenarnya diatur oleh suaminya untuk tetap berada di sisinya. Bagaimana mungkin dia tidak disentuh? Bukan itu saja, ada juga vena roh surga abadi di sini. Aura Hai Tua bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam ilusi kapan saja. Ini hanyalah tanah harta karun budidaya alami untuk sekolah iblis Yin Yang. Ada aliran roh untuk pengembangan kekuatan spiritual, dan ada ilusi untuk melatih kondisi mental seseorang. Jika dia menyelamatkan begitu banyak murid sekolah iblis Yin Yang, itu pasti akan menjadi kontribusi yang sangat besar. Yang lain tidak tahu bahwa Lady Fang Hua telah berlatih ilusi selama lebih dari 20 tahun. Setelah 20 tahun, Lady Fang Hua merasa kondisi mentalnya telah mencapai alam kesempurnaan kecil. Selain Yang Chen, tidak ada orang lain yang bisa menembus pertahanan mentalnya. Dengan Hai Tua, itu setara dengan sekolah iblis Yin Yang yang mendapatkan surga. Kontribusi ini akan secara langsung memungkinkannya untuk masuk ke jajaran tetua. Di antara para murid yang naik dari dunia fana, bahkan Master Sekte saat itu tidak dapat memiliki posisi yang lebih tinggi darinya. Selain kontribusinya yang besar, fakta bahwa Lao Hai hanya mau mendengarkan Yang Chen dan pengaturannya sudah cukup membuatnya cemburu. Hai Tua adalah seorang ahli mistik abadi agung. Dengan dukungan ahli seperti itu, bukankah dia akan mampu melakukan apapun yang dia inginkan di sekolah iblis Yin Yang? Chapter 1659. Masih ada ribuan petani di sini. Entah itu menundukkan orang-orang ini atau membalas kebaikan mereka, itu akan membawa banyak manfaat bagi sekolah iblis Yin Yang. Kekasihnya tidak sekadar menyiapkan seorang ahli untuknya, jelas bahwa ia telah menyiapkan masa depannya untuk ribuan tahun mendatang. Hai Tua baru saja bangun, lebih baik kamu istirahat dan memulihkan vitalitasmu dulu. Sedangkan sisanya, aku akan mengaturnya perlahan. Nona Fang Hua lebih mahir daripada Yang Chen dalam hal memenangkan hati orang, jadi dia segera mulai menyenangkan Hai Tua. Wanita Yang Chen tidak pernah kekurangan hal-hal baik, dan Lady Fang Hua tidak terkecuali. Beberapa ramuan untuk menyehatkan vitalitas, ditambah segudang makanan dan anggur yang lezat, sudah cukup untuk melayaninya dengan baik. Baiklah, aku tidak akan menghalangi kalian untuk saling berbicara. Aku akan bersenang-senang dulu. Tidak diketahui sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia mencicipi makanan dan anggur yang enak. Bagaimana mungkin Pak Tua Hai bisa menahan diri? Sosoknya melintas dan menghilang, hanya menyisakan kalimat di udara, rumahmu tidak buruk. Hati-hati, seseorang mungkin akan merebutnya kembali. Dalam suaranya, ada sedikit rasa takut yang tidak dapat dideteksi. Meskipun Istana Naga telah mengubah penampilannya, Hai Tua masih bisa melihat asal-usulnya. Sedikit ketakutan terhadap klan naga bukanlah sesuatu yang perlu diributkan. Setelah Hai Tua pergi, Istana Naga menjadi dunia Yang Chen dan Nyonya Fang Hua. Tanpa pengaruh Fata Morgana Hai Tua, Yang Chen akhirnya bisa bersantai dan berkultivasi dengan Lady Fang Hua. Selama ratusan tahun terakhir, meskipun kultivasi kekuatan spiritual Yang Chen tidak meningkat banyak, untuk memadatkan kekuatan spiritual bagi istri dan selirnya, ia juga telah menyerap banyak kekuatan spiritual yang tidak murni. Ia mengambil kesempatan ini untuk memberikan semuanya kepada Lady Fang Hua.
Bagi Yang Chen, kekuatan spiritual ini tidak berguna, tetapi bagi Lady Fang Hua, yang berasal dari Sekte Iblis, itu adalah tambahan yang bagus. Budidaya Sekte Iblis adalah soal kecepatan. Selama seseorang dapat mempertahankan keadaan pikirannya, tidak perlu khawatir tentang penyimpangan Qi. Bagi Lady Fang Hua, kegembiraan bertemu kembali setelah lama berpisah dan berlatih ilusi selama 20 tahun bagaikan hujan yang turun tepat waktu. Setelah beberapa putaran berhubungan seks, Lady Fang Hua dengan lembut ambruk di pelukan Yang Chen. Wajahnya secantik bunga mawar yang sedang mekar, namun tubuhnya seperti lumpur. Dia tanpa bergerak menikmati perasaan indah dari tangan Yang Chen yang bergerak di sekitar tubuhnya. Di saat yang sama, dia juga merasakan gelombang kekuatan spiritual di tubuhnya. Selama budidaya ganda ini, Yang Chen secara langsung mengangkat budidaya Lady Fang Hua ke tahap ketujuh alam abadi manusia. Dia juga wanitanya, jadi Yang Chen tidak memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Dia juga memberikan sutra hati yin yang misteri tertinggi kepada Lady Fang Hua. Setelah beberapa sesi kultivasi kesadaran spiritual Lady Fang Hua meroket ke tahap ke-9 alam abadi bumi, bahkan lebih tinggi dari Gao Yue dan Gong Sunling. Bukannya Yang Chen menyembunyikannya, tetapi basis kultivasi Nyonya Fang Hua sudah lebih tinggi daripada wanita lainnya. Ditambah dengan tempering intensitas tinggi dalam ilusi, secara alami mendorong peningkatan batas basis kultivasi kesadaran spiritual. Lady Fang Hua tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami petualangan seperti itu. Dia sangat bahagia sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia berharap bisa melakukan yang terbaik untuk membiarkan kekasihnya menikmati rasa terindah di dunia. Reuni sungguhan ini memakan waktu beberapa bulan. Yang Chen menunggu hingga kesadaran spiritual Lady Fang Hua benar-benar stabil sebelum dia berencana untuk pergi. Selama periode ini, Yang Chen dan Nyonya Fang Hua telah mendiskusikan alasan sekolah iblis Yin Yang. Tentu saja, Nyonya Fang Hua tidak dapat mengatakan bahwa Yang Chen lah yang memberikannya kepadanya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa pengembangan metode jiwa glamornya secara kebetulan telah memecahkan misteri susunan ilusi dan mendapatkan bantuan dari Hai Tua. Hai Tua memberinya vena spiritual tingkat keabadian surgawi dan bersedia memberikan sedikit bantuan kepada sekte demi Lady Fang Hua. Proses dan alasan ini cukup untuk menangani sekolah iblis Yin Yang. Bagaimanapun, Hai Tua tidak akan peduli pada siapapun selain Yang Chen dan Nyonya Fang Hua. Bahkan lebih mustahil lagi bagi orang lain untuk mendapatkan informasi nyata dari Hai Tua. Bukankah Lady Fang Hua tetap berhak mengatakan apa yang diinginkannya? Lady Fang Hua adalah penatua agung sekte di dunia fana. Semua yang dia lakukan sekarang sangat bermanfaat bagi sekte. Bagaimana sekte bisa mencurigai Lady Fang Hua? Secara alami, hal itu akan dicatat dalam buku prestasi dan kemudian memberinya hadiah yang besar. Yang Chen sendiri secara alami mendapat banyak manfaat. Setelah mengalami pelarian Hai Tua, perasaan spiritual Yang Chen dapat dikatakan menyusahkan selama 100 tahun atau bahkan lebih lama. Hanya ini saja sudah cukup. Selain itu, ada tambahan ahli suprim mistik immortal seperti Old Hai. Terlebih lagi, dia juga telah meningkatkan status Lady Fang Hua secara signifikan. Di masa depan, semua ini akan menjadi milik pasukan Yang Chen. Betapapun indahnya sebuah reuni, tetap ada saat perpisahan. Di bawah tatapan enggan Lady Fang Hua, Yang Chen melambaikan tangan kepada Lady Fang Hua dan perlahan menghilang ke cakrawala. Melihat sosok Yang Chen menghilang, Lady Fang Hua akhirnya tidak bisa menahan 2 butir air mata di matanya. Mereka mengalir perlahan ke wajah menawannya ke dagunya dan kemudian menetes ke tanah. Segera, Lady Fang Hua menenangkan emosinya dan mulai merencanakan masa depan. Yang Chen membutuhkan banyak bantuan. Lady Fang Hua harus bekerja keras untuk naik dan berjuang untuk mendapatkan status yang lebih tinggi di sekolah iblis Yin Yang sehingga dia dapat memberikan lebih banyak bantuan kepada Yang Chen. Nona Fang Hua di dunia fana mengetahui beberapa rahasia Yang Chen. Paling tidak, Lady Fang Hua adalah orang pertama yang berurusan dengan orang-orang Taitian. Sekte surga yang mendalam dari alam spiritual jelas juga merupakan musuh Yang Chen. Jika dia ingin membantu Yang Chen di masa depan, Lady Fang Hua perlu mengembangkan kekuatan yang lebih besar sekarang. Ketika orang-orang dari sekolah iblis Yin yang mendengar cerita Nyonya Fang Hua, mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka mengikuti Lady Fang Hua sampai ke tempat di mana mereka melihat penatua Hai, pembuluh darah roh, dan ribuan kultivator. Baru pada saat itulah mereka benar-benar percaya bahwa kali ini, sepertinya orang-orang dari sekolah iblis Yin yang telah mendapatkan jackpot. Meskipun Lady Fang Hua baru naik tahta beberapa dekade lalu, dia sudah dianggap sebagai murid utama di sekte tersebut. Kultivasinya tinggi, rezekinya mencukupi, dan dia telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Jika dia tidak diberi penghargaan, bahkan jajaran atas sekte tidak akan mampu meyakinkan diri mereka sendiri. Setelah beberapa tetua mencoba proses menenangkan kondisi mental mereka di alam ilusi, sekolah iblis Yin yang akhirnya membuat keputusan. Lady Fang Hua menjadi tetua termuda di sekolah iblis Yin yang di alam spiritual dan langsung memasuki jajaran atas sekte. Tak seorang pun merasa tidak puas, kalaupun ada, mereka semua akan membusuk dalam perutnya. Seorang dewa tertinggi Taisuan hampir patuh mendukung mereka, selama mereka tidak bodoh, mereka tahu sikap apa yang harus mereka gunakan untuk menghadapi Nyonya Fang Hua, tetua baru. Ada banyak hal yang harus dilakukan sekte selanjutnya. Mereka harus membangunkan murid-murid sekte dan rekan dao yang masih berada di alam ilusi. Adapun para pembudidaya yang tersisa, mereka harus membangunkan mereka secara diam-diam dan membiarkan mereka membuat keputusan sendiri. Setelah serangkaian tindakan, kekuatan sekolah iblis Yin yang telah meningkat setidaknya 30%. Selain Lady Fang Hua, tidak ada yang tahu bahwa penyumbang terbesar, Yang Chen, sudah dalam perjalanan kembali ke sekte. Dalam kurun waktu berikutnya, Yang Chen perlu memberitahu sekte besar lainnya tentang keluarga Zhao. Setidaknya di permukaan, semua orang harus bekerja sama untuk menangani keluarga Zhao. Chapter 1660
Dalam sekejap, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Yang Chen sekarang berpikir untuk bergegas kembali ke Istana Chunyang untuk melihatnya. Dengan adanya Old Buck yang bertanggung jawab, tentu saja, tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Yang ingin diketahui Yang Chen adalah bagaimana Istana Chunyang, yang diam-diam didukung oleh Sekte Langit Mendalam, telah berkembang. Kurang dari 100 tahun telah berlalu sejak ia naik ke surga, dan waktu yang ditetapkan bersama para pengikut dunia fana belum tiba, jadi tidak akan ada satupun pengikut yang naik dari dunia fana. Di kiri dan kanan adalah kepala istana, beberapa tetua, dan Yang Chen serta istrinya. Ini adalah inti dari Istana Chunyang. Diperkirakan bahwa sekarang sekte harus memiliki beberapa pembudidaya nakal manusia abadi yang baru direkrut untuk memperkaya sekte. Meninggalkan Lao Hai pada Nona Fang Hua, Yang Chen tidak merasa kasihan. Lady Fang Hua adalah wanitanya sendiri, dan dapat dikatakan bahwa dia setia padanya. Masuk akal untuk meninggalkan Hai Tua untuk merawatnya. Dan dengan dukungan Hai Tua, Nona Fang Hua dapat dengan cepat mendapatkan pijakan di sekolah iblis Yin Yang, yang juga akan memberikan manfaat besar di masa depan. Tentu saja, Yang Chen tidak meninggalkan Lao Hai sepenuhnya, atau lebih tepatnya, Yang Chen sendiri juga membawa sebuah barang kecil yang ditinggalkan Lao Hai untuk Yang Chen. Hai Tua tidak diragukan lagi adalah iblis Mirage, dan dia dekat dengan Yang Chen karena Yang Chen membuka segelnya dengan kesadaran spiritualnya. Ada alasan lain. Mirage adalah seekor naga, tepatnya, itu adalah naga banjir, dan selalu ada jejak naga ki di tubuhnya. Ini juga alasan mengapa dia bisa langsung merasakan aura istana naga. Yang Chen tidak hanya memiliki banyak senjata sihir klan naga, tetapi juga aura Yuan naga, dan bahkan dengan Xiao Tian, keturunan murni klan naga. Bagi Hai Tua, aura ini memiliki afinitas bawaan. Ki Mirage dapat membuat orang-orang di dalamnya berhalusinasi. Ki Mirage yang disemburkan Hai Tua bahkan lebih kuat. Ki itu dapat secara langsung menghasilkan ilusi yang memengaruhi ribuan orang pada saat yang sama. Kecuali jika itu adalah orang cabul seperti Yang Chen, tidak ada yang bisa melihatnya. Barang kecil yang diberikan Penatua Hai kepada Yang Chen adalah topeng yang telah disempurnakan secara pribadi oleh Penatua Hai, seorang Grand Supreme Mistik Immortal. Bahan topeng ini pun tidak sederhana. Itu diringkas dari esensi ki ular laut yang diludahkan oleh Penatua Hai. Jangan remehkan sedikit esensi ki ular laut ini. Itu adalah kristalisasi ki ular laut yang dimuntahkan secara spontan oleh Tetua Hai setelah disegel untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah disempurnakan oleh Dewa Mistik tertinggi, itu jelas merupakan harta karun yang menakjubkan. Topeng itu hanya disempurnakan dengan merajki dan tidak memiliki fungsi lain. Itu hanya bisa dipakai untuk mengubah penampilan dan bentuk tubuh seseorang dalam sekejap. Transformasi Fata Morgana itu bersifat naluriah. Bahkan seorang ahli dengan kultivasi yang sama dengan Penatua Hai mungkin tidak dapat melihat melalui penyamaran topeng tersebut. Yang Chen telah meminta teknik dari Sekte Langit Hitam untuk mengubah penampilannya, tetapi dengan budidaya Yang Chen saat ini, mustahil baginya untuk mengolahnya. Menghadapi seorang ahli seperti Penatua Hai, ketika Yang Chen dengan tulus meminta bimbingan, Penatua Hai memberikan balasan kepada Yang Chen yang membuatnya terdiam, apa sulitnya tentang itu. Dengan demikian, topeng indah muncul di tubuh Yang Chen. Topeng ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual apapun, dan kesadaran ilahi seseorang tidak dapat menembusnya. Satu-satunya hal yang bisa dikritik adalah tampilan yang bisa diubah terbatas. Hanya ada paling banyak 3 penampilan, dan semuanya sudah diperbaiki. Hal itu tidak dapat diubah sama sekali. Jika seseorang ingin membuat orang lain tidak dapat melihatnya, inilah batasnya. Karena dia bisa mengontrol penampilannya, dia secara alami bisa mengubahnya kapan saja dan di mana saja. Tidak mungkin bagi Yang Chen untuk mempertahankan penampilan tertentu sepanjang waktu tanpa terlihat. Sebaliknya, itu tidak merepotkan seperti penampilan tetap ini. Bagi Yang Chen, memiliki 3 penampilan sudah cukup. Lebih banyak lagi akan merepotkan. Jika bukan karena rasa percaya diri Old Si dalam menepuk dadanya untuk memastikan tidak seorang pun di dunia spiritual dapat melihat menembus ketiga gambar ini, Yang Chen lebih suka topeng itu hanya memiliki 1 gambar tetap. Penampilan tetap adalah identitas baru bagi Yang Chen. Sekarang tubuh asli Yang Chen sudah terlalu terkenal, ada banyak hal yang tidak dapat ia lakukan dengan sempurna. Jika ia memiliki identitas baru, ia dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan, Yang Chen, tanpa diketahui siapapun. Dengan topeng di tangan, Yang Chen secara alami menggunakan teknik pemeliharaan harta karun semesta untuk menyempurnakannya sekali sehari. Yang Chen telah membentuk kebiasaan menjaga harta ajaib yang penting setiap hari. Ketika Penatua Hai melihat topeng itu lagi sebelum dia pergi, bahkan pembuat topeng itu, Penatua Hai, pun terkejut. Bahkan Penatua Hai sendiri tidak dapat melihat melalui topeng yang dirawat oleh teknik pemeliharaan harta karun alam semesta. Jika dia tidak yakin Yang Chen memegang topeng yang dia sempurnakan, Penatua Hai belum tentu berani mengakui bahwa ini adalah harta ajaib yang dia sempurnakan. Topeng ini memberi Yang Chen banyak kemudahan. Setidaknya di masa depan, ketika Yang Chen bekerja keras mempelajari keterampilan alkimia di sekte, tidak ada yang akan curiga bahwa ada Yang Chen lain yang membuat masalah di luar. Yang Chen saat ini adalah seorang pria setengah baya yang luar biasa kuat. Sekilas, dia adalah seorang ahli kecil dalam beberapa jenis teknik pemurnian tubuh. Bagaimanapun, dengan dasar teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning, Yang Chen jelas merupakan ahli tipe kekuatan, tidak perlu menyamar. Kelima elemen tersebut juga diubah menjadi atribut bumi oleh Yang Chen, membuatnya tampak seperti orang besar yang bodoh. Tentu saja, Yang Chen tidak menggunakan harta ajaib yang dia gunakan di masa lalu, seperti pedang terbang. Di antara pedang terbang 5 elemen yin yang besar, pedang terbang elemen tanah direnggut dari tangan tetua tertinggi Tai Tianmen dan mengubah penampilannya. Itu belum pernah muncul di depan orang luar, jadi cocok. Itu sangat kompatibel dengan 5 elemen saat ini.
Pedang terbang elemen tanah disempurnakan dengan mencampurkan tanah hidup. Belakangan, dia mendapatkan banyak tanah hidup dari tangan kakak Li Cheng. Setelah menyempurnakan semuanya, pedang terbang elemen tanah dapat dianggap sebagai pedang terbang dengan atribut bumi yang bermutu sangat tinggi. Setelah bertahun-tahun melakukan pemurnian hangat, akhirnya hari itu sukses. Sebenarnya, ada pedang terbang lain yang mirip, yaitu pedang terbang elemen air. Pedang terbang ini merupakan pedang terbang yang disempurnakan dengan tulang naga yang diperoleh dari Istana Naga, dan tidak terlihat oleh orang luar. Pedang terbang ini dapat digunakan untuk identitas lain dari atribut air. Mereka yang benar-benar mengetahui bahwa Yang Chen memiliki begitu banyak pedang terbang hanyalah 4 istri Yang Chen. Bagi mereka, Yang Chen benar-benar yakin. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, identitasnya tidak akan pernah terungkap. Saat ini, Yang Chen adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia adalah kultivator nakal bernama Liu Xiang. Tujuan perjalanan Liu Xiang adalah untuk bergabung dengan Istana Chunyang. Dengan cara ini, ketika Liu Xiang keluar masuk Istana Chunyang di masa mendatang, ia tidak perlu khawatir dicurigai. Sepanjang jalan, Yang Chen tidak menarik banyak perhatian. Berapa banyak orang yang akan memberikan perhatian khusus kepada seorang junior manusia abadi, yang tampak seperti seorang kultivator nakal tanpa dasar apapun. Kecuali mereka yang ingin melakukan sesuatu, para ahli meremehkannya. Sunset Rock telah berubah menjadi pasar yang sangat besar. Bangunan-bangunan di pegunungan yang membentang ratusan mil telah menjadi ciri terbesar pasar tersebut. Pada dasarnya, para petani dalam radius ratusan ribu mil pasti akan datang ke Sunset Rock asalkan mereka punya bisnis besar. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.